Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Tasya Nabila Nurajmi, merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Gambaran Derajat Risiko Osteoartritis pada Lansia di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan Bandung tahun 2020. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada pembimbing dan juga pembahas yang senantiasa memaksimalkan dari hasil penelitian saya ini. Nah, untuk latar belakang, WHO mendefinisikan osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif yang mempengaruhi tulang rawan sendi. Faktor risikonya sendiri yaitu berupa usia tua, perempuan, genetik, ras tertentu, obesitas, riwayat cedera, dan juga pekerjaan. Untuk risiko osteoartritis sendiri itu dia akan meningkat dengan pertambahan usia dan juga pada gender perempuan dibandingkan laki-laki. Untuk osteoartritis sendiri itu dia dapat menyebabkan rasa sakit, kaku, dan juga bengkak. Perubahan-perubahan ini biasanya dia akan berkembang secara perlahan dan akan menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu. Osteoartritis sendiri itu merupakan salah satu dari 10 penyakit yang paling melumpuhkan di negara maju. Menurut WHO bahwa di dunia, pria sekitar 9,6% mengalami osteoartritis setiap tahunnya, dan pada wanita itu 18%. Dan persentase orang berusia lebih dari 65 tahun yang menderita osteoartritis itu dia akan diperkirakan lebih meningkat 2 kali lipat dalam 2 dekade yang ada di Asia, yaitu 6,8% pada 2008 menjadi 16,2% pada 2040. Nah, untuk di Indonesia sendiri pada tahun 2017, kejadian OA mencapai 5% pada usia kurang dari 40 tahun, 30% untuk usia 40-60 tahun, dan 65% untuk usia lebih dari 60 tahun. Dan untuk di Jawa Baratnya sendiri, menurut Riskesdas, tahun 2018, prevalensi penyakit OA di Jawa Barat itu sebanyak 8,86%. Untuk tujuan penelitiannya ini, untuk mengetahui gambaran derajat risiko osteoartritis pada lansia yang mengalami risiko osteoartritis di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan Bandung menurut penilaian WOMEK. Dan yang kedua, untuk mengetahui gambaran derajat risiko osteoartritis berdasarkan usia di tempat berdasarkan penilaian WOMEK, dan juga untuk mengetahui gambaran risiko osteoartritis berdasarkan jenis kelamin di tempat menurut penilaian WOMEK. Nah, dari gambarannya sendiri, dari faktor risiko osteoartritis sendiri itu ada yang dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi, di mana di sini saya meneliti yang tidak dapat dimodifikasi seperti usia lebih dari 60 tahun, degeneratif, dan juga jenis kelamin, dan juga dilihat dari derajat risiko osteoartritis, yaitu derajat ringan, sedang, ataupun berat. Nah, untuk subjek penelitiannya sendiri yaitu seluruh lansia di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan Bandung tahun 2020 yang memenuhi kriteria inklusi. Nah, untuk teknik pengambilan sampel dan juga ukuran sampelnya sendiri, yaitu menggunakan total sampling, di mana untuk besar sampelnya sendiri menggunakan rumus estimasi proporsi untuk melihat dari minimal pengambilan sampelnya itu dan didapatkan hasil 31 orang. Untuk rancangan penelitian itu menggunakan metode deskriptif observasional dengan menggunakan desain rancangan cross-seksional untuk melihat gambaran risiko osteoartritis pada lansia. Dan untuk alur penelitiannya sendiri, yang pertama dari persiapan penelitian, yaitu meminta surat izin dan pengumpulan sampel, itu baru identifikasi berdasarkan kriteria inklusi dan juga eksklusi. Setelah itu baru memberikan lembar persetujuan kepada wali dan apakah responden itu bersedia ataupun tidak bersedia. Setelah itu pengambilan data itu melalui wawancara melalui video call dengan lansia yang didampingi oleh perawat. Setelah itu baru dilakukan pengolahan data, penyusunan laporan berdasarkan penilaian dari WOMEK sendiri dan laporan hasil penelitian. Untuk analisis datanya sendiri, ketika data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan, maka akan dianalisis menggunakan analisis univariat. Setelah itu untuk tempat dan waktu penelitiannya, di mana dilakukan di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan Bandung pada bulan Desember 2019 sampai bulan Desember 2020. Untuk hasil penelitian sendiri, di mana dari gambaran karakteristiknya, bahwa berdasarkan jenis kelamin, laki-laki didapatkan dengan jumlah 24, dan perempuan itu 16, dan berdasarkan usia dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 65 sampai 74 tahun, terdapat 19 orang, dan 75 sampai 84 tahun, ada 14 orang, dan lebih dari 85 tahun ada 7 orang. Dan gambaran derajat risiko osteoartritis pada lansia didapatkan derajat risiko rendah dengan persentase 90%,
Dan menurut penelitian Harvard DKK dan di JDKK mengenai aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin itu tuh dia dapat memberikan efek terhadap fungsi dan juga struktur dari sendi yang nantinya tuh dia akan dapat mengurangi risiko osteoartritis untuk jangka panjang. Setelah itu gambaran derajat risiko osteoartritis pada lansia berdasarkan jenis kelamin itu sebagian besar memiliki risiko osteoartritis derajat rendah pada laki-laki maupun perempuan dengan persentase laki-laki 87% dan perempuan 93,75%. Dan menurut penelitian Suryadi DKK, Small DKK, dan Ahmad DKK, lebih banyak ditemukan pada jenis kelamin perempuan dikarenakan terdapat adanya faktor hormonal, sedangkan pada laki-laki itu diakibatkan dari faktor pekerjaan. Dan gambaran derajat risiko osteoartritis pada lansia berdasarkan usia didapatkan yaitu derajat risiko rendah pada seluruh kelompok umur. Hal ini didukung dengan penelitian semua DKK dan DKK bahwa pada usia lebih dari 61 tahun itu dia memiliki persentase yang cukup tinggi, yaitu pada usia 65-74 tahun 94,74%, 75-84 tahun 85,7%, dan lebih dari 85 tahun yaitu 85,71%. Itu tuh yang derajat osteoartritis rendah. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, sebagian besar lansia termasuk dengan risiko ringan sebanyak 90% dan risiko sedang sebanyak 10%. Lansia di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi yang memiliki risiko osteoartritis sebagian besar dari risiko osteoartritis rendah pada seluruh kelompok umur, dan lansia di tempat yang memiliki risiko osteoartritis sebagian besar yaitu derajat rendah pada laki-laki dan juga perempuan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pemaparan dari hasil penelitian saya telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.